Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kesma Putri dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah musik. Musik di Mesopotamia yang mencakup dalam wilayah antara sebagai Tigris dan Eufrat memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Musik juga dimainkan dalam berbagai konteks termasuk ritual, keagamaan, perayaan, dan hiburan sehari-hari. Berikutnya ada beberapa poin penting mengenai sejarah musik di Mesopotamia, yaitu yang pertama ada instrumen musik. Mesopotamia dikenal juga dengan berbagai instrumen seperti lira, zither, dan perkusi. Yang kedua ada fungsi sosial. Musik berperan penting dalam kehidupan sosial dan religius. Musik juga sering digunakan dalam upacara keagamaan, festival, dan acara komunitas, membantu memperkuat identitas budaya. Yang ketiga ada notasi musik. Terdapat bukti bahwa Sumeria telah mengembangkan sistem notasi musik sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang keempat, pemusik dan penyanyi memiliki posisi penting dalam masyarakat Mesopotamia. Yang terakhir, pengaruh budaya. Musik Mesopotamia dipengaruhi oleh berbagai budaya termasuk Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Secara keseluruhan, musik di Mesopotamia mencerminkan kekayaan budaya, spiritualitas masyarakatnya, serta berfungsi sebagai alat komunikasi dan ekspresi artistik. Sumeria yang berkembang di wilayah Mesopotamia sekitar 4500 hingga 1900 Masehi merupakan salah satu peradaban pertama di dunia. Pada sekitar 2040 sebelum Masehi, Sumeria mengalami fase penting dalam sejarahnya. Sumeria adalah salah satu peradaban paling awal yang dikenal karena kemajuan mereka dalam bidang penulisan, arsitektur, dan sekitar tahun 350 hingga 2000 sebelum Masehi dari wilayah yang sekarang disebut Irak Selatan. Faktornya, Sumeria adalah peradaban terkemuka di Mesopotamia kuno terkenal dengan inovasinya. Babilonia 2040 sebelum Masehi. Babilonia muncul sebagai negara kota besar sekitar tahun 1894 sebelum Masehi. Namun sebelumnya, pada periode ini, Babilonia mulai mengkoordinasikan kekuasaan di antara berbagai negara kota. Salah satu pencapaian yang paling menonjol pada era ini adalah ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, salah satu kitab tertulis paling awal dan terlengkap. Kasites yang berkuasa di Mesopotamia sekitar 1500 hingga 1155 sebelum Masehi dikenal sebagai penguasa yang melanjutkan warisan budaya dan musik Babilonia setelah kejatuhan dinasti sebelumnya. Musik pada zaman Kasites mencerminkan kelanjutan dan adaptasi tradisi musik Mesopotamia. Meskipun informasi detailnya lebih terbatas dibandingkan dengan periode sebelumnya, Aryan 1160 sebelum Masehi hingga 625 sebelum Masehi. Aryans merupakan wilayah yang ketergantungan Babilonia dan kemudian kerajaan Mitannia selama sebagai besar milenium ke-25 sebelum Masehi. Babilonia 625 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Babilonia adalah kota yang dibangun di tepi sungai Eufrat. Raja Babilonia adalah orang Amori, suku Semit Barat yang telah menetap di Mesopotamia dalam jangka waktu lama. Orang Babilonia memainkan peran penting dalam perkembangan musik di tahun 6252 sebelum Masehi sehingga 538 sebelum Masehi. Lanjut, ada Perians 538 sebelum Masehi hingga
Selanjutnya ada Perians 538 sebelum Masehi hingga 331 sebelum Masehi. Pada zaman Persia yang berlangsung dalam 538 sebelum Masehi hingga 331 sebelum Masehi, kekaisaran ini menjadi salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Periode Persia adalah masa kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan, budaya, dan ekonomi, yang memberikan pengaruh yang mendalam pada sejarah selanjutnya. Selanjutnya ada Kriegsrome 331 sebelum Masehi. Pada tahun 331 sebelum Masehi, periode sejarah Yunani memasuki fase penting yang ditandai dengan dominasi kekaisaran Makedonia di bawah Alexander Agung dan perkembangan budaya Helenistik. Ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, penakluk Alexander Agung yang menjadi Raja Makedonia. Yang kedua ada budaya Helenistik. Setelah kematian Alexandra pada 323 sebelum Masehi, muncul periode Helenistik di mana budaya Yunani berinteraksi dengan budaya lokal di daerah yang dilakukan menghasilkan berpaduan budaya yang kaya. Yang ketiga ada pusat kebudayaan, yang keempat ada politik dan kerajaan, yang kelima ada filsafat dan sains. Selanjutnya ada sejarah pada zaman Egypte. Mesir kuno adalah salah satu yang paling menarik dan kaya dalam sejarah dunia. Yang pertama ada Old Kingdom 2160 hingga 1580 sebelum Masehi. Kerajaan lama Mesir juga dikenal sebagai zaman piramida atau zaman pembangunan piramida. Yang kedua New Kingdom 1580 hingga 1090 sebelum Masehi. Kerajaan baru Mesir kuno yang berlangsung sekitar tahun 1550 hingga 1070 sebelum Masehi ditandai dengan perkembangan signifikan dalam politik, budaya, dan ekspansi militer. Ada dinasti ke-18 1550 hingga 1292 sebelum Masehi. Ada dinasti ke-19 dari 1292 hingga 1189 sebelum Masehi. Ada dinasti ke-20 dari 1189 hingga 1069 sebelum Masehi. Lanjut ada Nurbain 1090 hingga 663 sebelum Masehi. Nurbains adalah kelompok etnis yang tinggal di daerah Nubia yang terletak di sepanjang sungai Nil di Sudan antara 1900 hingga 663 sebelum Masehi. Periode ini merupakan fase penting dalam sejarah Nubia yang berkaitan dengan interaksi mereka dengan Mesir. Secara keseluruhan, periode 1090 hingga 663 sebelum Masehi merupakan masa transisi bagi Nubia dari pengaruh Mesir. Saites 663 hingga 382 sebelum Masehi, periode Saites yang berlangsung dari sekitar 663 hingga 382 sebelum Masehi adalah masa yang signifikan dalam sejarah Mesir, terutama terkait dengan dinasti ke-30 dan pengaruhnya terdapat Nabia dan kawasan sekitarnya. Kriegsrome 332 sebelum Masehi. Periode setelah 332 sebelum Masehi dikenal sebagai zaman Helenistik, dimulai ketika Alexander Agung melakukan Mesir dan bagian besar di dunia timur. Sejarah pada zaman Krete dan Yunani. Krete yang mencakup perkembangan awal peradaban Minoa di Pulau Krete dan Yunani kuno. Early Krete 2100 sebelum Masehi. Sejarah awal Kreta sekitar tahun 2100 sebelum Masehi dikaitkan dengan peradaban Minoa yang dianggap sebagai salah satu kebudayaan maju paling awal di Eropa. Selanjutnya ada peradaban Minoa. Peradaban Minoa berkembang di Krete dari 1000 sebelum Masehi hingga 1450 sebelum Masehi.
Lanjut, ada pusat istana. Pada tahun 2100 sebelum Masehi, kompleks istana yang signifikan mulai bermunculan, seperti yang ada di Knossos, Paistos, dan Malia. Lanjut, ada ekonomi perdagangan. Bangsa Minoa terlibat dalam perdagangan maritim yang luas dengan budaya Mediterania lainnya, termasuk Mesir dan Timur Dekat. Agama dan budaya. Agama Minoa melibatkan pemujaan terhadap alam dan mencakup berbagai dewa yang sering digambarkan lukisan dinding. Lanjut, ada Late Crete 1580 sebelum Masehi, 1400 sebelum Masehi. Periode akhir Crete 1580 hingga 1400 sebelum Masehi merupakan masa puncak peradaban Minoa. Selama periode ini, kompleks istana seperti Knossos, Paistos, dan Malia berkembang pesat menjadi pusat administrasi perdagangan. Selanjutnya ada Dorian Migration. Migration Dorian terjadi setelah runtuhnya peradaban Myknes sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, suku Dorian berimigrasi dari wilayah utara Yunani ke wilayah selatan dan barat, termasuk Peloponnesos, Crete, dan beberapa pulau di laut. Selanjutnya ada klasik periode. Periode klasik berlangsung sekitar tahun 1750 hingga 1810. Ciri umum musik klasik adalah melodi yang anggun. Selanjutnya yang terakhir ada Alexander 336 sebelum Masehi hingga 323 sebelum Masehi. Alexander ini dari Makedonia atau yang biasa dikenal dengan Alexander Agung, merupakan raja dari kerajaan besar Yunani kuno Makedonia. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.